transaksi yang sangat besar antara Jokowi dengan Bank Pembangunan Cina itu. Karena kaum muslimin tidak lagi memiliki seorang imam yang satu yang kemudian bisa menegakkan kaidah amrul imamu yarfa'ul khilaf, di mana orang yang membunuh harus disanksi dengan bunuh. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Apa kabar? Guys, ini spesial ya. Aku kebetulan di ruangan studionya Mas Agri Fanani ya, koordinator YouTuber Nusantara. Wih, seorang fenomenal beliau. Aku kebetulan lagi di Tangerang dan mampir di rumah beliau dan diberikan kesempatan untuk tapping ya atau rekaman di studio beliau. Asik sekali guys, asri, damai. Pantas beliau kalau bicara di depan kamera itu ekspresi banget dengan khasnya ya. Oke, buat kalian yang belum kenal Agri Fanani, jangan lupa untuk subscribe beliau punya video guys. Oke, di video kali ini ada beberapa cuplikan yang ingin aku diskusikan dengan teman-teman ya. Pertama soal ternyata Ahmad Khozinuddin belum move on dengan ideologi HTI-nya. Jadi di beberapa kegiatan dia khutbah atau kemudian dia ceramah masih kemudian bersuara atau memamerkan tentang ideologi Hizbut Tahrirnya yang mengusung tentang tema-tema khilafah ya, tema-tema tentang negara Islam di Indonesia. Nah, kebetulan aku kemarin dapat cuplikan video beliau yang melakukan tugas ceramah atau khutbah sholat Jumat, dan nampaknya terlihat sekali bagaimana beliau mengkritik sistem pemerintahan yang dia sebut sebagai sistem sekuler, dan dia mengajak untuk bagaimana kemudian kembali kepada hukum Islam. Oke, sebenarnya mungkin video ini tidak akan bicara soal hukum Islam atau bicara soal hukum Allah atau bicara soal sisi keagamaannya, tapi aku ingin mengajak kepada teman-teman bahwa seorang Ahmad Khozinuddin ini sebenarnya orang yang belum move on dari ideologi HTI-nya, sehingga itu tak heran kalau kemudian hampir setiap hari dia tampil di televisi untuk kemudian mengkritik Pak Jokowi. Mengingat Pak Jokowi adalah presiden yang berani membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai organisasi kemasyarakatan yang dulu pernah dijadikan sebagai komunitas atau organisasi dari Ahmad Khozinuddin. Nah, di video selanjutnya aku juga mau share ke teman-teman bagaimana kemudian salah seorang aktivis, dosen, praktisi mengkritisi Pak Jokowi, yang kemudian bahkan dia aku anggap sih menuduh bahwa Pak Jokowi itu melakukan tindakan korupsi, dan dia menilai bahwa Purbaya, Menteri Keuangan sekarang, nampaknya bisa itu untuk mengulik-ngulik tentang korupsinya Pak Jokowi untuk dana yang berkaitan dengan transportasi WUS. Wow, itu tuduhan yang cukup berani menurut aku. Dan terakhir, aku akan share ke teman-teman bagaimana kita akan menikmati Roy Suryo. Ada beberapa kumpulan videonya yang menurutku lucu di TikTok. Nanti aku akan share ke teman-teman. By the way, buat kalian yang baru aja bergabung di channel YouTube ini, jangan lupa kalau belum subscribe, langsung saja tombol subscribe-nya ditekan, dipencet, dan kalau boleh ada tanda loncengnya itu biar notifikasinya itu muncul terus guys. Jadi kalau aku kemudian bikin video, teman-teman bisa mendapat informasi. Yang kedua, kalau belum pernah komen, kali ini komen dulu ya. Komen kalau ada hal-hal yang barangkali perlu kita diskusikan. Share kalau dianggap video ini bermanfaat. Guys, aku langsung ke Ahmad Khozinuddin ya. Dia punya khutbah yang menurutku juga menggelitik. Ini aja guys. Karena kaum muslimin tidak lagi memiliki seorang imam yang satu yang kemudian bisa menegakkan kaidah amrul imamu yarfa'ul khilaf. Keputusan imam, keputusan khalifah meniadakan perbedaan. Perintah imam menyatukan kaum muslimin. Kenapa? Karena hari ini kaum muslimin terpecah belah dengan imamnya masing-masing. Tidak ada lagi kesatuan kaum muslimin yang memiliki imam yang satu, Al-Quran yang satu, Nabi yang satu, juga Rob yang satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dakwah amar ma'ruf di era Mulkan Jabriyatan ini bukan sekedar menyeru kepada kebaikan dalam pengertian ibadah, dalam pengertian akhlak. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ya, ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Al ma'ruf ya, itu maksudnya adalah kebaikan Islam, karena al khair tidak lain adalah Islam. Sehingga dakwah amar ma'ruf nahi munkar hari ini tidak hanya diserukan kepada individu masyarakat, tetapi juga harus diseru kepada kekuasaan, menyeru penguasa untuk menegakkan Islam, menyeru penguasa juga umat ini untuk mengembalikan hudud Allah. Sudah terlalu rusak negeri-negeri kaum muslimin diatur oleh sekulerisme. Sudah terlalu banyak kejahatan-kejahatan di negeri ini yang pangkal balanya adalah hukum yang sekuler.
Bagaimana pembunuhan begitu merajalela karena tidak ada kisos diterapkan. Ketika keluarga korban mendapatkan vonis dari pengadilan, ternyata vonisnya bukan hukuman mati, mereka menjerit. Karena hukum yang benar-benar sesuai dengan fitrah manusia dan adil adalah hukum Allah, di mana orang yang membunuh harus disanksi dengan bunuh. Guys, ya. Aku nggak mau bilang ini sesat, nggak. Ini bagus ya, sebagai sebuah ajaran yang namanya Islam itu agama yang tentu rahmatan lil alamin. Hanya memang yang aku ingin diskusikan di sini sekali lagi bukan, aku nggak mau terjebak di soal ideologi Hizbut Tahrirnya. Aku pikir itu nanti kita cari sesi berikut. Tapi yang paling menarik di sini adalah sebenarnya bahwa fakta dan bukti seorang Ahmad Khozinuddin sebagai aktivis HTI itu pasti punya luka lama terkait Pak Jokowi yang pernah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Dari khutbah-khutbahnya Ahmad Khozinuddin, ya kita pastikanlah bahwa dia punya satu pandangan bahwa yang namanya Indonesia ini harus menegakkan syariat Islam atau hukum Islam atau sistem pemerintahan berbasis pada Islam sebagai agama yang satu-satunya yang harus diyakini oleh mereka, dijadikan sebagai alat hukum, alat kekuasaan, dan alat pemerintahan. Memang di satu sisi menarik guys ya, aku nggak mau berprasangka buruk dengan sistem Islamnya, tapi memang kalau kita mau bicara dalam kaidah Islam itu sendiri bahwa kita harus menghormati dan menghargai kontekstualitas. Jadi kita sedang berada di Indonesia dengan keragaman budaya, dengan keragaman identitas, bahkan juga dengan keragaman pemikiran, maka tentu kita juga harus menghormati bahwa eksistensi Nusantara ini juga punya satu basis kekuatan hukum, ideologi negara, termasuk juga sistem pemerintahan kita yang sudah kita kenal dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan lain-lain sebagainya. Sekali lagi, aku tidak mau bicara komparasi atau membandingkan hukum Islam dan juga atau sistem khilafah dan juga sistem pemerintahan Indonesia. Tapi yang paling menarik di sini adalah bahwa Ahmad Khozinuddin sebenarnya ingin menggiring kepada masyarakat kita, terutama kalian yang Muslim, untuk bagaimana ikut dalam satu ideologi, yaitu ideologi khalifah, untuk bagaimana menjadikan sistem pemerintahan di Republik Indonesia ini kembali kepada sistem Al-Quran, kembali kepada sistem hadis. Sebenarnya nggak salah, hanya memang kalau kita mau bicara ini lebih panjang, banyak perdebatan, banyak kasus-kasus yang bakal ditemui, yang bakal kita lihat bahwa kontekstualisasi khilafah Islamiyah di Indonesia nampaknya tidak mendapatkan tempat yang baik. Sehingga itu jauh lebih baik sebenarnya Ahmad Khozinuddin ikuti aja lah sistem pemerintahan sekarang gitu kan. Nah, oleh karena yang namanya Ahmad Khozinuddin ini kebelet, kepingin menjadikan negara ini negara Islam, makanya nggak heran kalau dia nggak takut sama polisi, dia nggak takut sama jaksa, dia nggak takut sama sistem pengadilan dan peradilan yang ada di Indonesia, dia nggak takut dengan siapapun di Republik ini. Dia kalau marah-marah ke sana kemari itu luar biasa guys. Kenapa? Karena bagi dia negara ini negara togut ya, negara sekuler, negaranya iblis, negaranya setan, berideologikan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, yang dalam otaknya Khozinuddin dan teman-temannya ini nggak bisa, ini pasti menjadi kafir dan laknat gitu. Itu guys ya. Makanya tidak heran kalau akhirnya Ahmad Khozinuddin ini selalu tampil dengan gagah berani untuk menegakkan apa yang menurut dia itu benar gitu. Kenapa? Karena bagi dia Indonesia ini sakit. Jadi dia butuh perjuangan. Kepemimpinan berikut adalah kepemimpinan yang memberikan dukungan kepada Hizbut Tahrir untuk kembali hidup. Kalaupun HTI secara organisasi itu tidak diberikan ruang, yang minimal ideologi yang berkaitan dengan menjadikan negara Islam, negara khilafah di Indonesia ini akan terwujud. Itu udah kelihatan. Nah, Pak Jokowi itu menghalangi itu kemarin guys. Pak Prabowo sekarang kayaknya bisa lah, mau coba-coba gitu kan. Walaupun Pak Prabowo itu jangan ditanya tentang NKRI-nya gitu kan guys. Jadi Ahmad Khozinuddin, sabar. Masih panjang perjalananmu, terus berjuang. Tapi ingat, selama engkau berjuang, orang-orang seperti kami yang waras dan juga yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan cara kami, dengan cara dan juga sebagaimana yang kami belajar tentang Islam itu sendiri. Ternyata hubbul watol minal iman itu tidak hanya terjebak pada soal bagaimana mengsyariat Islamkan Indonesia, tapi dengan menghormati sistem yang ada, sembari mengambil nilai-nilai keislaman untuk kemudian dari nilai Islam itu kita bisa ber-Indonesia dengan baik. Oke guys, ya kita tanggalkan Ahmad Khozinuddin. Kita ke Abang siapa nih ya? Ubed ya. Bang Ubed ini adalah
orang yang sekarang kritis. Beliau dosen ya, beliau dosen dan mantan pejabat dosen juga yang sekarang kayak getol sekali untuk mengkritik Pak Jokowi. Termasuk dia sangat getol mengulik-ngulik bahwa Pak Jokowi itu pernah melakukan tindakan korupsi. Oke, ini ada beberapa potongan cuplikan video biasa di forum keadilan Madilog. Mereka sangat senang kemudian mencari narasumber-narasumber yang selalu memojokkan Pak Jokowi. Kita ikuti. Saksi yang sangat besar antara Jokowi dengan Bank Pembangunan Cina itu. Dan ada transaksi Pak Jokowi dengan Bank Pembangunan Cina. Wow, luar biasa. Ini tuduhannya, guys. Kalau memang benar, kenapa nggak dilaporkan ke KPK gitu? Purbaya sekarang seperti mendapatkan poin untuk langsung berhadapan dengan kasus ini. Artinya dia berhadapan dengan Jokowi. Ya, Purbaya mau mengungkap bahwa ada problem sangat serius dalam proyek strategis nasional kereta cepat ini. Ini laporan resmi dari PPATK itu. Ada 984 triliun uang korupsi beredar. Guys, Purbaya mencium ada transaksi ya dalam konteks kegiatan proyek strategis nasional yang berkaitan dengan kereta cepat. Yang kemudian ada transaksi besar. Purbaya menilai itu ada potensi korupsinya. Bahkan dalam laporan resmi konon PPATK mengatakan sampai 900 triliun. Terus apakah karena kebetulan itu di eranya Pak Jokowi dan itu proyek yang kemudian dikelola oleh Pak Jokowi ketika jadi presiden, kalaupun memang terjadi korupsi, Pak Jokowi ya yang ngambil duitnya? Oke, coba kita dengarkan lagi. Dalam 1 tahun pemerintahan Jokowi, 2024, itu satu laporan resmi yang harusnya menjadi sinyal pemerintahan Prabowo untuk menelusuri nih. Ini uang kemana aja? Prabowo menyetujui langkah-langkah Purbaya agar ini diselesaikan B2B. Kalau B2B gagal, berarti ada masalah sangat serius. Prabowo memberikan ruang merdeka kepada Purbaya, itu sebetulnya tanda bahwa Prabowo ingin agar perkara kereta cepat bisa selesai lebih awal. Ada yang harus bertanggung jawab dari kekisruhan persoalan kereta cepat ini. Siapa? Ya, Joko Widodo. Oke, guys. Bang Ubed ini memang sejak awal dikenal sangat kritis terhadap Pak Jokowi. Dan dia cukup berani ya. Jadi gini, kalau kemudian terjadi korupsi di eranya Pak Jokowi sebagai presiden saat itu, kenapa kok tiba-tiba semua kita kayak latah-latahan sepakat bahwa itu Pak Jokowi yang korupsi? Ya, dan yang harus bertanggung jawab adalah Pak Jokowi. Ini akhirnya sama juga dengan di eranya Pak SBY dulu ketika ada korupsi Hambalang, semua kemudian kacamatanya langsung pergi ke Pak SBY gitu. Padahal ada anak-anak buahnya Pak SBY yang bermasalah di sana, EKTP dan lain-lain sebagainya. Guys, kalau semua peristiwa korupsi yang terjadi di Republik ini adalah berarti kaitannya dengan presiden, ya berarti belum lama ini ada yang korup di eranya Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo yang ikut bermain? Apakah Pak Prabowo juga ikut menginstruksikan kepada Noel, tolong dong bagi-bagi jatah? Ayo, kan gitu. Ya kalau memang ada peristiwa korupsi, Pak Jokowi adalah orang yang ikut terlibat bagaimana kemudian untuk memberantas yang namanya tindakan korupsi. Seandainya dia juga masih memimpin sampai saat ini, aku yakin dan percaya, dan kalau dia mimpin usahakan jangan ada PDI di belakang. Kalau masih ada PDI nggak guna, kadang-kadang PDIP juga, maaf ya, mainannya mainan cantik. Banyak peristiwa-peristiwa korup dan peristiwa-peristiwa nepotisme yang dilakukan oleh PDIP itu sendiri yang kayaknya agak aman gitu. Atas nama Pak Jokowi mereka mendatangi kejaksaan, atas nama Pak Jokowi mereka mendatangi oknum ya tentunya. Kan itu terjadi. Hasto kan lakukan seperti itu guys. Dia kayak kemudian menjadi motor penggerak kepada mesin-mesin partainya, terutama untuk menyelamatkan hukum di Indonesia untuk kepentingan partai ini. Tapi kalau Pak Jokowi dia berdiri sendiri yang tidak diintervensi oleh partai politik, aku yakin dan percaya, jangankan kereta cepat atau korupsi apapun yang terjadi di era saat ini, pasti dia orang yang paling pertama akan berangus itu guys. Karena dia sadar dia tidak mungkin di periode ketiga dan dia tidak lagi memimpin berikut, maka dia pancing-pancing, dia bikin umpan, baru dia sodorkan ke Pak Prabowo. Ini tangkap, ini tangkap, ini tangkap. Jadi Mas Ubed ini karena sentimen. Tahu nggak guys kenapa Mas Ubed ini sentimen? Tahu nggak kenapa Mas Ubed ini terlihat sangat anti sama Pak Jokowi? Aku perlihatkan kepada kalian-kaliannya. Ternyata Ubed ini adalah dulu, nah ini guys ya, aku perlihatkan. Ubedillah Badrun dicopot dari jabatan Prodi UNJ tanpa pemberitahuan. Wah ya kan, ini orangnya. Jadi ini ke Prodi, ya kan. Kemudian dicopot ya.
Nah, ketika dia dicopot ini berada di eranya Pak Jokowi. Nah, yang paling menarik pasca dia dicopot itu guys, dia kemudian melakukan apa istilahnya ya, tetap mendatangi KPK. Di sisi lain Ubed mengatakan pencopotan tersebut terjadi setelah dirinya kembali mendatangi KPK pada 7 Januari. Apa hubungannya? Kan gitu. Nah, dia meminta lembaga anti rasuah itu menindaklanjuti dugaan KKN dan gratifikasi yang dilakukan keluarga Jokowi. Enggak lah, enggak sepicik itu Pak Jokowi. Enggak semurah itu guys Pak Jokowi. Pak Jokowi itu orang yang benci dia, yang anti dia, silahkan laporkan. Kan gitu. Bukan maaf ya, bukan tipe pemimpin yang pendendam. Oh tunggu kau ya, enggak. Dia orangnya tenang, silahkan ya. Silahkan kalau kalian mau bongkar, silahkan. Kalau memang ada bukti, silahkan. Kan gitu. Tapi apa yang terjadi? Sudahlah, jangan pakai cara-cara merajuk seperti ini, kemudian orang yang dianggap baik dinilai jelek. Jangan hanya karena kebetulan jabatan itu dicopot, kemudian mencoba mencocok logikan semua peristiwa kejahatan di Republik ini seolah-olah keterlibatan dari Pak Jokowi itu sendiri. Atau termasuk ketika Bapak atau Kang Ubed ini dicopot, jangan kemudian dicocokkan bahwa ini adalah karena Pak Jokowi yang perintahkan, atau karena Anda kritis, Anda mendatangi KPK untuk kemudian meminta kepada KPK agar melakukan proses kepada Pak Jokowi dan keluarga karena korupsi, seolah-olah karena itu Anda dianggap pahlawan dan Anda dipecat. Enggak lah, ya kan? Kalau bisa saja kan rektor Anda yang memang nggak suka sama Anda, gitu kan? Ada juga seperti ini guys. Rektor, anggap saja ini rektor. Aku rektor. Aku dekat dengan Prabowo Subianto Presiden. Ternyata ada dosenku yang kebetulan dia dekan. Dia ini kritisnya minta ampun sama Pak Prabowo. Dan luar biasa, kadang-kadang kritis juga bagus lah kalau memang kritis. Tapi sembarang hajar gitu. Kayak main fitnah. Menuduh Pak Jokowi korupsi kan juga tanpa ada bukti-bukti yang real. Itu adalah fitnah. Nah, ketika kemudian ada dosen atau dekanku ini fitnah Pak Prabowo korupsi, menghina-hina Pak Prabowo, ya aku sebagai rektor malu lah sama Pak Prabowo. Oh ya, walaupun tidak diperintah sama Pak Prabowo, mana si dosen yang dekan itu? Pecat dia, ganti. Iyalah, ini hubungan politik, hubungan sosial, hubungan komunikasi itu penting, rektor. Jadi jangan salahkan Pak Jokowi. Bisa saja Anda kritik Pak Jokowi menghormati itu, tapi rektor Anda beban moral. Kan seperti itu logikanya. Oke guys, kita ke berita selanjutnya. Kali ini aku mau perdengarkan ke kalian tentang kelucuan-kelucuannya Roy Suryo ya. Kalau saya sebenarnya udah kontak dengan ahli digital forensik dari Amerika. Dr. Resmo udah kontak dengan Jepang. Dr. Tifa juga udah dapat. Intinya adalah mereka siap bantu. Kalau saya sebenarnya udah. Sekarang akan kita tanya, ya. Roy, namanya sampean siapa? Lupa ketika. Duh, kok enggak punya nama? Tidak punya nama. Rumahnya mana? Loh, kok enggak ada? Di sini tadi mau kemana? Ya begini. Begini kenapa? Sudah tahu kok tanya. Astaga. Aduh. Sekarang akan kita tanya, ya. Namanya sampean siapa? Saya tidak punya nama. Duh, kok enggak punya nama? Tidak punya nama. Rumahnya mana? Tidak ada. Loh, kok enggak ada? Di sini tadi mau kemana? Ya begini. Begini kenapa? Sudah tahu kok tanya. Si Tompel nggak bisa di WA. Apa ini maksudnya? Ini bukan WA, ini anak. Dan saya bukan orang hukum ya. Tertawa lagu Ngeri kali. Ada orang melanggar pasal-pasal berapa sampai 2, 3, 4. Jangan dong. Penyeludupan bener itu. Iya, itu penyeludupan pasal. Dan saya bukan orang hukum ya. Ya, aku lagi mau menikmati Roy Suryo ini. Banyak, aku kebetulan dapatin di video TikTok ini banyak betul ternyata dagelan-dagelan ngakak-ngakak Roy Suryo. Tunjukkanlah keberpihakan Anda kepada yang benar, bukan kepada yang berkuasa. Terima kasih, itu aja. Oke, nah,
Ya, oke, makasih. Baik dulu, Tepuk Pramuka. Oke. Sisir dulu guys. Mas Roy, sorry ya, bukan aku ya. Aku tuh cuma skip aja videonya di TikTok. Ternyata yang muncul ini guys. Bisa. Ya, nama siapa Ibu? Saya Wani Janibi dari Aliansi Rakyat Menggugat. Iya. Kami tetap dukung Dr. Tifa dan Roy Suryo. Iya. Oke. Yang dikriminalisasi. Dan kami tetap menunggu walaupun sampai tengah malam. Dan kami minta ibu-ibu rumah tangga, cobalah Joko Widodo. Tunjukin itu ijazahnya yang asli. Iya. Baik Bu. Sabar. Mantan Presiden Amerika Obama, dia katanya bukan lahir di Amerika. Dia tunjukin akte kelahirannya, kan selesai benar dia lahir di Amerika. Iya. Apa salahnya tunjukkan ijazah palsu saja aslinya. Iya. Ini ijazah saya kan selesai. Nggak bikin kegaduhan lagi kan. Betul ya, betul. Silakan tinggal tunjukkan. Guys, ini memang sebenarnya hal-hal yang remeh-temeh, yang sederhana. Tapi jangan lupa sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu sama teman-teman. Banyak yang kemudian selalu mau mencontohkan Pak Jokowi kenapa nggak belajar dengan Obama. Karena Obama itu ketika dianggap palsu, bukan lahir di Amerika, dia tunjukkan akte kelahirannya. Kenapa Pak Jokowi tidak lakukan hal itu? Guys, pertama, Obama, peristiwa itu terjadi di masa kampanye ketika dia mau mencalonkan diri sebagai calon presiden. Sehingga itu, dia butuh kemudian memberikan klarifikasi sematang dan semaksimal mungkin. Tapi kalau Pak Jokowi, itu peristiwa setelah beliau menjadi presiden. Sehingga itu, yang meramaikan itu juga adalah lawan-lawan politik yang memang benar-benar tidak akan pernah menghormati Pak Jokowi. Nah, karena Pak Jokowi menganggap bahwa ini tidak akan pernah selesai, kalau begitu dia akan tunjukkan secara hukum. Karena kalau mau diperlihatkan secara normal, itu pasti tidak dipercaya. Bahkan secara hukum pun, itu tetap tidak akan dipercaya oleh si teroris ini guys. Sehingga itu bagi dia ya udah, ngapain juga saya ditanya ijazah oleh orang yang sebenarnya mereka-mereka ini mendikte saya gitu. Itu satu hal yang jangan dilupakan. Oke Bu ya, kita lanjut. Tujuannya adalah penelitian. Jadi penelitian ilmiah ya. Jadi kami itu ilmiah, nggak biar apa tujuan jahat, fitnah, dan difitnah oleh para termul jahat itu. Orang terpaling victim yang pernah hidup di muka bumi ini ya tolong sama rombongan lo. Iya. Kemarin ke makamnya Ibunda Jokowi ngapain? Penelitian ilmiah apanya yang diteliti? Lo mengegali kuburnya Ibunda Jokowi, itu baru penelitian ilmiah. Nah, kalau lihat-lihat cuman di luarnya saja, ilmiahnya dari mana? Iya, betul Mas. Jangan ngadu-ngadu deh lo. Sini lo semua aku jabanin lah bangsa. Kena bangsat lo Mas Roy. Saya mau menebus. Nebus? Iya. Tiba-tiba datang mau nebus. Bapak sini dulu Pak. Tadi saya kira tukang minyak bulus nih. Iya memang. Bener Om. Loh. Beneran Om. Dia bagusnya cocoknya di sini. Cocoknya beliau memang di sini guys. Oke. Bapak mau nebus siapa? Saya shock. Bapak amat sangat Pikir Aladin. Ini sahabatnya. Sahabat. Mau ditebus? Mau tebus ya. Sebentar Pak. Ini biasanya membuat semua hukum di Indonesia. Minum Pak. Guys, kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside.